Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Kali ini agak sedikit istimewa karena aku pun akan bercerita salah satu tempat yang istimewa, yaitu warisan terbesar dunia yang ada di Indonesia. Langsung aja kita bercerita tentang sejarah dan asal-usul Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi bercorak Buddha yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan warisan dunia terbesar di Indonesia. Para arkeolog dan ilmuwan menyepakati masa pembangunan candi ini sekitar 775 sampai 832 Masehi. Kesepakatan para arkeolog dan ilmuwan itu dibuat lantaran memang tidak diketahui pasti kapan Candi Borobudur itu dibangun dan tidak ada catatan atau bukti tertulis yang memberikan keterangan siapa pendiri Candi Borobudur. Banyak teori bertebaran soal asal-usul Candi Borobudur. Pendapat sejarawan J.G. de Kasparis dari penelitian bentuk huruf Jawa kuno yang dipakai menulis inskripsi pendek-pendek yang di atas panel relief Candi Borobudur berasal dari abad ke-9. Menurut Kasparis, Candi Borobudur didirikan oleh seorang raja pada wangsa Sailendra, yaitu Raja Samaratungga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 beserta putrinya yang bernama Pramodawardhani. Pendapat ini didasarkan pada dua prasasti, yaitu Prasasti Karangtengah atau Kayumungan tahun 824 Masehi dan Prasasti Sri Kahulunan tahun 842 Masehi. Dengan demikian, dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, teori yang kini luas diterima adalah Candi Borobudur dibangun pada dinasti atau wangsa Sailendra. Candi Borobudur ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 yang saat itu dibawahi oleh Gubernur Jenderal Inggris Stamford Raffles yang saat itu menjadi wali wilayah Indonesia. Waktu itu, Raffles mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu telah ditemukan susunan batu bergambar. Kemudian ia mengutus Cornelius, seorang Belanda, untuk membersihkannya. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh residen Kedu yang bernama Hartman dan pekerjaan pembersihan ini selesai pada tahun 1835. Bukan hanya asal-usul Candi Borobudur yang menimbulkan banyak teori, asal-usul nama Borobudur pun menimbulkan banyak teori dan versi. Ada beberapa versi dari penamaan Borobudur. Yang pertama, dari Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles. Ia menyebutkan Borobudur adalah budur yang kuno. Berasal dari kata boro yang diartikan kuno dan budur yang diartikan sebagai nama tempat. Ada pula ia menyebutkan Sang Buddha yang agung, yang berasal dari kata boro diartikan agung dan budur diartikan sebagai Buddha. Ada pula ilmuwan Profesor Dr. J.L. Munz yang mengatakan bahwa Borobudur adalah kota para penjunjung tinggi Sang Buddha. Pendapat lain juga dari sejarawan J.G. de Kasparis menyebutkan Borobudur berasal dari kata Sangkamulan, yaitu Ibu Misam Barabudura. Berdasarkan kutipan dari Prasasti Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi, yang artinya bangunan suci yang melambangkan kumpulan kebaikan dari ke-10 tingkatan Bodhisattva. Lalu, ilmuwan dan budayawan pakar sastra Jawa kuno yang bernama Profesor Dr. Kebacaraka mengatakan Borobudur berarti biara di Budur.
Budur di sini diartikan sebagai nama tempat atau desa. Yang terakhir, Pimpro Pemugaran Candi Borobudur, ilmuwan Profesor Dr. Sukmono, arkeolog dan sejarawan Willem Frederik Stutterheim. Borobudur berasal dari kata bara dan budur, yang berarti biara di atas bukit. Selain itu, ada pula fungsi Candi Borobudur menurut Profesor Sukmono, yaitu sebagai tempat ziarah untuk memuliakan agama Buddha aliran Mahayana dan pemujaan nenek moyang. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Di Jawa, untuk membangun candi, tanah lokasi candi dipadatkan dengan pasir dan batu kerikil, kerakal, dan sebagainya. Ada pula yang dibuat lewat semacam ruangan dalam tanah, diisi batu gundul, pecahan bata, pasir, dan setelah dipadatkan, didirikan pondasi candi. Namun, Candi Borobudur dibuat berbeda pondasinya. Candi didirikan langsung di atas bukit yang dibentuk sesuai bentuk candi yang dikehendaki. Pondasi bagian candi terluar dibuat masuk ke dalam tanah sedalam kurang lebih 1 meter tertumpang di atas lapisan batu karang, sedangkan bangunan di atasnya tertumpang di atas beberapa lapis batu. Para ilmuwan menilai teknologi yang dipakai dalam membangun Candi Borobudur luar biasa canggih dan maju pada zamannya. Candi ini dibangun tanpa diawali candi-candi lain yang dapat dianggap sebagai prototipenya. Jadi, tiba-tiba saja nenek moyang Nusantara dapat membangun Candi Borobudur yang demikian megah dan arsitekturnya unik. Bentuknya pun lain daripada yang lain. Batu penyusun Candi Borobudur menggunakan batu andesit, jenis batuan beku vulkanik yang umumnya ditemukan pada lingkungan subduksi tektonik di wilayah perbatasan lautan seperti di pantai barat Amerika Selatan atau daerah-daerah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi seperti Indonesia. Nama andesit berasal dari nama pegunungan Andes yang berarti batuan keras. Dari situs Kemendikbud disebutkan batu candi yang berwarna gelap memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan batu candi yang berwarna cerah karena kandungan ferromagnesium yang lebih tinggi. Selain itu, batu candi yang berwarna gelap mampu menyerap panas yang lebih besar dibandingkan dengan batu candi yang berwarna cerah. Batu candi yang ditumbuhi lumut memiliki kepadatan yang lebih kecil dan porositas yang lebih besar jika dibandingkan batu candi yang tidak ditumbuhi lumut. Kandungan silika pada batu candi yang ditumbuhi lumut lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tidak ditumbuhi lumut. Hal ini dikarenakan proses pelapukan yang terjadi menyebabkan berkurangnya kadar silika pada batu. Adapun pembagian bangunan Candi Borobudur yang dibedakan menjadi 3 bagian, yakni Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Yang pertama, Kamadhatu adalah bagian tingkat pertama hingga tingkat ketiga dari Candi Borobudur. Bagian Kamadhatu memiliki relief Karma Wibangga yang menggambarkan hukum pada umat manusia. Yang kedua, Rupadhatu adalah bagian tingkat keempat hingga keenam candi yang memiliki relief Lalita Vistara dan Jata Kamala yang menggambarkan kisah hidup Sang Buddha. Yang ketiga, Arupadhatu atau bagian atap candi tingkat ke-7 hingga ke-10. Pada bagian ini tidak ada relief, namun memiliki banyak stupa yang menggambarkan pencapaian sempurna umat manusia. Karena Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar yang ada di Indonesia, tentu saja perayaan Waisak pun dirayakan di sini. Waisak adalah hari raya suci keagamaan bagi umat Buddha. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, tradisi umat Buddha merayakan hari raya Waisak di Candi Borobudur telah dimulai sejak tahun
1929. Perayaan Waisak di Borobudur ini diinisiasi oleh Himpunan Teosofi Hindia Belanda yang pada saat itu anggotanya terdiri dari campuran antara orang Jawa Ningrat dan orang Eropa. Perayaan Waisak di Borobudur sempat terhenti karena Perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, perayaan Waisak di Borobudur dilakukan kembali pada tahun 1953. Namun terhenti lagi karena pemugaran pada tahun 1973. Selama masa pemugaran, pusat perayaan sempat pindah ke Candi Mendut. Dalam sejarahnya, Candi Borobudur pernah cukup lama tak difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Tradisi perayaan Waisak di Borobudur ini menjadi bukti toleransi, upaya saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Candi Borobudur yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Ternyata Indonesia seistimewa itu ya, karena menurutku Indonesia memiliki banyak tempat istimewa yang juga nggak lepas dari nilai-nilai sejarah yang patut kita banggakan dan kita hargai keberadaannya. Untuk itu, support terus channel ini biar aku semakin semangat ngontennya dan kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!